dimanapun kalian berada, kami sedang berada di salah satu museum di Medan, yaitu Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasikan Jalan AM Prioni nomor 51, Teladan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum memasuki Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, kami, kelompok ekstensif, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Charlie Wilson. Saya Jensin Wu. Saya Felix Darius. Saya Sulipa. Saya Charles Goldstein. Saya Tristan Van Martin, dan kita langsung saja masuk ke ruangannya. Sebelum memasuki ruangan museum, kami membeli tiket masuk seharga Rp5.000 per murid pelajar SMA atau SMK. Dan juga mengisi buku tamu Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini diresmikan pada 19 April 1982. Nah, museum ini memiliki sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kolonial Belanda dalam mengumpulkan dan melestarikan artefak-artefak di Sumatera Utara. Nah, museum ini awalnya didirikan untuk kepentingan penelitian. Nah, museum ini memiliki hias arsitektur yang seperti Belanda. Tahukah Anda kenapa Museum Sumatera Utara ini disebut dengan Museum Arca? Nah, itu karena museum pertama mereka itu, koleksi pertama adalah Arca Makara yang diletakkan oleh Insinyur Soekarno pertama kali di museum ini. Oleh karena itu, museum ini disebut dengan Museum Arca. Museum ini banyak menjelaskan sejarah-sejarah mengenai Provinsi Sumatera Utara. Museum ini memiliki kurang lebih 7.000 koleksi, diantaranya etnografi, filologi, arkeologi, dan numismatik. Ada juga lokasi-lokasi museum di Provinsi Sumatera Utara. Dan filosofi museum. Setelah melihat lobi museum, yuk simak penjelasan ruangan-ruangan di museum ini. Setelah memasuki lobi utama, kita memasuki ruangan prasejarah. Di dalam ruangan prasejarah ini terdapat hewan-hewan yang sudah diawetkan, seperti harimau Sumatera, terenggiling, musang, ular sawah, dan beruang madu. Di sini juga terdapat tulang belulang dari gajah Sumatera. Replika Homo erectus. Ada replika fosil dan juga perkakas manusia purba. Di sini saya berada di ruangan religi kuno. Di sini terdapat peti mati yang digunakan untuk para bangsawan yang telah meninggal dan berjasa bagi kampungnya. Dan di sini terdapat kursi hosa yang biasanya digunakan untuk upacara. Di ruangan ini juga terdapat peninggalan lainnya seperti patung-patung, barang kuno, batuan relik, buku, dan tulisan-tulisan kuno. Sekarang ini kita berada di ruang Hindu-Buddha. Di sini banyak sekali arca-arca Hindu-Buddha. Seperti ada arca Gajah Simsavyata. Itu di sini juga ada arca-arca Buddha. Di sini ada peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Seperti mangkok-mangkok, pecahan-pecahan keramik. Di sini juga ada prasasti yang ada bertulisan. Di sini juga ada prasasti juga yang berisi tulisan-tulisan. Nah, di sini ada kepala-kepala arca yang tidak diketahui di mana bagian-bagian tubuhnya. Ada silang. Di sini ada prasasti Panai. Yang sampai saat ini tulisannya itu tidak bisa diterjemahkan. Di sini ada arca Wisnu.
yang bagian kepalanya hilang. Di sini ada arca Buddha Amitabha. Di sini juga ada arca Dewi atau yang dinamakan Sakti Wisnu, istri-istri para dewa pada kerajaan Hindu. Di sini saya sedang berada di ruang ketiga pada Museum Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang koleksi-koleksi yang ada di sini. Ini adalah miniatur Masjid Ajiji yang terletak pada Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Ini didirikan pada masa pemerintahan sejak tahun 1897 sampai 1927. Ini adalah nisan Klumpang. Nisannya berasal dari Klumpang dan beberapa bagian sudah hilang sehingga kaligrafinya itu tidak bisa ditelaah dengan baik. Setelah dari ruang Islam, kita masuk ke ruang kolonial. Yaitu di sini ada beberapa komoditas yang membuat bangsa asing datang ke Indonesia. Di sini ada kayu manis, terus pala, lada hitam, lada putih, cengkeh, tembakau, dan kopi. Nah, setelah itu kita langsung ke belakang untuk melihat apa saja yang terjadi di zaman kolonial. Yaitu di sini ada kulit Tionghoa. Ini adalah seperti penduduk-penduduk pada masa kolonial, yaitu kulit Tionghoa, tuan tanah dari bangsa Eropa. Terus di sini ada buruh Jawa, lalu pedagang Tionghoa yang ini berdagang di sekitar zaman kolonial. Terus di sebelah sini ada bangsawan Melayu, terus ada Centai Karung, ini penduduk asli sini, terus tentara Belanda dan kuli India. Ini membantu. Sini juga terdapat alat dan mesin-mesin serta tampilan toko-toko pada zaman kolonial. Di lantai 1 juga terdapat ruangan gubernur dan ruangan sejarah perjuangan yang menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Nah, di museum ini memiliki 2 lantai. Nah, setelah membahas lantai pertama, yuk naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2, terdapat ruangan etnografi yang menguraikan atau menggambarkan aspek-aspek kebudayaan di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ada ruang kesenian tradisional. Di ruangan ini terdapat banyak sekali seni kerajinan tangan. Pembuatan kain-kain tradisional dan alat musik, hasil seni kriya lainnya yang dipajang. Dan juga permainan zaman dulu. Yang terakhir yaitu ruangan koleksi khusus yang memajangkan beberapa relik, patung, dan benda lainnya. Setelah selesai mengeksplorasi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya akan ada sesi wawancara dengan para pengunjung museum. Apa kesan Anda saat pertama kali mengunjungi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara? Dari SD ya, ke sini SD ya cukup menarik sih, banyak peninggalan-peninggalan juga yang dapat kita pelajari sejarah-sejarahnya. Dan sampai sekarang pun ini luar biasa berkembang sih, makin banyak juga yang dapat kita lihat dari sejarah yang lalu ya, dari tradisional. Oke. My first impression is a lot of beautiful objects here. Yeah, looks very nice. Yeah.
Mengapa Anda tertarik berkunjung ke museum ini? I just look on Google Maps and see museum and it looks very interesting. Yeah. Kalau untuk menarik perhatian itu sebenarnya sangat banyak ya. Terutama pada artefak-artefak yang terjadi yang ada di sini yang digambarkan, terutama semacam dari arca Sofia ini. Ini salah satu dari kementerian kita juga ya, salah satu dari Indonesia. Dan pada juga hal lainnya yang dapat kita ketahui sih dari sini, semacam seperti permainan congklak. Permainan congklak ini sangat apa ya, tradisional gitu, yang dilestarikan sampai sekarang. Jadi begitu saja video vlog kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita ada pantun. Jadi begini, berang-berang makan nasi. Sekian dan terima kasih. Nah, Oh, udah malu-malu.